Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sejarah evolusi komputer dengan peranan manajer dan tantangan sistem informasi manajemen di era global. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perkembangan sistem informasi. Dimulai pada zaman manusia purba yang ada sekitar 500 tahun yang lalu, perkembangan manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasinya. Dulu manusia purba menyampaikan informasi dengan cara menulis di batu, kayu, papirus, atau tanah liat. Nah, ada 4 tahapan yang dilalui dalam perkembangan sistem informasi. Tahap pertama disebut pramekanik, tahap kedua mekanik, tahap ketiga elektromekanik, tahap keempat elektronik. Periode pertama pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Contohnya bangsa Venesia atau saat ini Libanon dan Yunani kuno. Mereka menyampaikan informasi dengan menggunakan simbol-simbol. Periode kedua yaitu mekanik. Pada masa ini termasuk juga pada masa abad pertengahan, di mana orang-orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah, dan merekam informasi. Penemuan kedua dari periode ini yaitu mesin cetak Gutenberg dari Jerman. Juga merupakan komputer pertama yang diciptakan oleh Blaise Pascal. Periode ketiga yaitu elektromekanik. Pada masa ini penggunaan listrik digunakan untuk memberikan energi untuk menjalankan penemuan mesin sesudah Pascal lain terus ditemukan. Penemuan pada periode ini yaitu telepon dan kode Morse yang digunakan untuk menyampaikan informasi jarak jauh secara langsung. Periode keempat elektronik. John Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan pada tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya, evolusi peranti keras komputer. Komputer generasi pertama, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, pada tahun 1946, yang dirancang oleh John W. Moseley dan J. Beresford Eckert. Komputer ini berukuran sangat besar, hampir memakan satu ruangan penuh, dan membutuhkan beberapa teknisi untuk mengoperasikannya. Komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1965. Kemampuan komputer semakin meningkat karena ditemukan mikroprosesor dan juga perangkat lunak software yang semakin banyak bermunculan. Komputer tidak hanya dapat dimiliki oleh perusahaan, tetapi orang pribadi pun juga dapat memilikinya. Komputer generasi ketiga. Pada era ini, komputer semakin meningkat yang dikenal dengan komputer desktop. Tercipta juga jaringan TCP or IP yang dapat menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Aplikasi cikal bakal kemajuan seperti Lotus 123, Excel, dan Microsoft Plan yang sangat membantu meringankan beban manajemen perusahaan. Komputer generasi keempat pada era ini yaitu penyempurnaan teknologi di era ketiga. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC yang dapat digunakan di sekolah, rumah, maupun di kantor. Komputer generasi kelima atau era kelima dari awal abad 21 hingga sekarang dapat dikatakan mengalami perkembangan yang super cepat. Era internet, era smartphone, era cloud computing. Informasi dapat diakses di mana saja, kapan saja, format apa saja dengan berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Jepang merupakan negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Saya akan menjelaskan pengantar arsitektur komunikasi. Yang pertama, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen untuk mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem dibagi menjadi dua, yaitu sistem fisik dan sistem virtual. Sistem fisik terdiri dari sumber-sumber daya yang berwujud, bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Lalu sistem fisik adalah sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sebagai contoh adalah file induk yang berbasis pada komputer adalah sistem virtual yang mencerminkan sistem fisik. Lalu ada konsep sistem, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari satu atau dua komponen atau subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Lalu yang kedua adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Lalu yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Lalu yang keempat adalah sistem terbuka dan tertutup. Lalu konsep sistem informasi, yaitu sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk siklus informasinya ada di gambar berikut ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengguna sistem informasi. Pengguna pertama
Output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi, dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Sistem dikembangkan secara spesifik sebagai dukungan dan pemecahan masalah. Kemudian daripada itu, sebagai pengguna sistem informasi manajemen, tingkatan manajemen ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada manajer tingkat perencanaan strategik atau strategic planning. Strategik tingkat atas ini seperti jajaran para menteri, para eselon 1, di mana keputusan-keputusannya yang dibuatnya itu berkenaan dengan perencanaan strategik yang meliputi proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi organisasi. Lalu kemudian manajer tingkat pengendalian manajemen atau manajemen kontrol, yang dikenal juga dengan istilah manajer tingkat menengah, mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan rencana strategik yang sudah ditetapkan ke dalam pelaksanaannya dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan tercapai. Lalu kemudian ada manajer tingkat pengendalian operasi atau operation control, merupakan manajer tingkat bawah, misalnya eselon 4 dan 5, bertanggung jawab melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh manajer tingkat menengah yang terwujud dalam operasi atau kegiatan organisasi. Penggolongan manajer menurut tingkatnya mempunyai pengaruh signifikan dalam mendesain sistem informasi yang berkaitan dengan sumber informasi, cara penyajian, dan jenis keputusannya. Manajer tingkat perencanaan strategik akan lebih banyak menerima informasi yang berasal dari lingkungan luar organisasi daripada informasi internal, dan sebaliknya untuk manajer tingkat bawah. Dari segi penyajian, yang manajer tingkat atas lebih menyukai informasi yang bentuknya ringkas, bukan detail. Sebaliknya, manajer tingkat bawah lebih menekankan pada informasi detail, bukan ringkas. Sedangkan berdasarkan jenis keputusan yang diambil, keputusan yang dibuat oleh manajer tingkat atas lebih tidak terstruktur dibandingkan dengan keputusan yang diambil oleh manajer tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan pengembangan sistem informasi dalam lingkungan global. Di sini ada model sistem umum perusahaan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, aliran sumber daya fisik, yaitu meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, yang mana dari semua itu akan dijadikan input, kemudian diproses menjadi output yang akan dijual kepada orang lain. Yang kedua, ada aliran sumber daya virtual. Dalam aliran sumber daya virtual menunjukkan data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Informasi diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Yang ketiga, ada mekanisme pengendalian perusahaan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama ada standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin. Yang kedua, mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang ketiga, manajemen perusahaan. Dan yang keempat, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lalu yang terakhir ada lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri dari sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan perusahaan dan dari lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi yang mengubahnya menjadi informasi yang akan diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada perusahaan di dalam lingkungan. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Unsur-unsur lingkungan yaitu organisasi dan individu yang berbeda di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan. Lalu di sini ada model 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok,
pelanggan perusahaan, serikat kerja, komunitas keuangan, saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunikasi global. Kemudian di sini ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Beberapa sumber daya mengalir lebih sering daripada sumber daya yang lainnya. Lalu di sini ada manajemen rantai pasokan. Jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan melanjutkan kepada pelanggan. Aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat, waktu, dan efisien. Kemudian di sini ada keunggulan kompetitif. Menurut Porter, bahwa perusahaan menerima keuntungan kompetitif dengan melakukan salah satu kegiatan, yaitu produksi dan pelayanan dengan harga murah. Yang kedua, produksi dan pelayanan berkualitas tinggi atau mempertemukan kebutuhan khusus dari segmen pasar tertentu. Selanjutnya yaitu rantai nilai Porter. Porter berpendapat bahwa peluang perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif terdapat dalam langkah berbeda di rantai nilai, di mana rantai nilai ini dibuat oleh aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Margin adalah nilai penurunan biaya produksi dan jasa perusahaan seperti yang dirasakan oleh konsumen pada perusahaan tersebut. Nah, untuk menciptakan nilai bisa dilakukan dengan menampilkan aktivitas. Di sini Porter menyebutnya dengan nilai aktivitas, yaitu dimensi keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif ini dapat diciptakan pada 3 level piramida fungsional perusahaan, di mana yang pertama itu ada keunggulan strategis, merupakan perencanaan yang digunakan untuk pencapaian keuntungan-keuntungan melalui seleksi arah mendasar dan tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik daripada pesaing-pesaingnya. Dan yang ketiga itu ada keunggulan operasional, yaitu transaksi dan proses harian yang memberikan keuntungan. Kemudian ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya, di mana perusahaan MNC ini terdiri dari induk perusahaan, kemudian di bawahnya ada anak perusahaan. Nah, anak perusahaan ini tersebar secara geografis dan memiliki sasaran, strategi, dan prosedurnya masing-masing. Adapun kesulitan yang timbul dari adanya kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan oleh MNC itu ternyata sangat luas. Sumber daya informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan pegawai menjadi sulit dikelola dan dapat diukur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bersaing. Sedangkan tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global ternyata ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Seperti yang pertama itu ada kendala-kendala politik. Kedua ada rintangan budaya dan komunikasi yang terdiri dari pembatasan pembelian dan impor peranti keras. Kemudian ada pembatasan pemrosesan data dan pembatasan komunikasi data. Terus yang ketiga ada masalah-masalah teknologi. Dan yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam memproses pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara di negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Dan yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Kemudian ada dimensi informasi. Informasi dipandang memiliki 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi, yaitu ada keterkaitan atau relevansi, keakuratan atau accuracy,
tepat waktu atau timeliness, dan lengkap atau completeness. Yang selanjutnya yaitu perubahan alamiah manajemen informasi. Tugas manajemen informasi menghadapi permasalahan baru sebagai teknologi baru yang dapat membuat proses sistem transaksi yang lama menjadi tidak terpakai lagi. Kemudian, perencanaan strategi sumber daya informasi atau Chief Information Officer, yaitu memberikan arah strategis bagi sumber daya informasi dan mengkoordinasikan Departemen Usaha Strategis IS dengan strategi perencanaan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada Strategic Planning for Information Resource atau SPIR, yang merupakan pengembangan bersama dari perencanaan strategis untuk kedua perusahaan dan jasa informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.